Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 murid. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke Bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamuk." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerima. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Injil Markus menceritakan bahwa Yesus amat marah kepada orang yang tidak menghargai
bait Allah, tidak menghargai gereja, tempat di mana orang memuji Tuhan. Mereka menjadikan gereja sebagai tempat jualan. Dan rupa-rupanya Yesus tidak suka dengan sikap orang-orang demikian. Sehingga Yesus mengusir mereka yang berjualan di halaman bait Allah itu. Dia juga meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya juga. Ini tandanya bahwa Yesus amat marah dengan orang-orang yang tidak menghargai bait Allah ini. Maka kita diingatkan untuk sungguh-sungguh menghargai bait Allah, menghargai gereja di mana kita sujud dan menyembah Tuhan. Belakangan ini kita bisa melihat jika kita datang ke gereja, kita tidak memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Karena acap kali HP kita tetap aktif. Sehingga walaupun kita berdoa, kita bisa membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar gereja. Kita juga bisa membaca SMS atau WA yang masuk dan lain sebagainya. Sungguhnya Yesus tidak suka demikian. Maka baiklah kita bertobat. Pada saat kita berada di dalam gereja, hendaklah HP-HP kita dipadamkan supaya kita hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Dan setelah perayaan Ekaristi atau setelah ibadah sabda, kita aktifkan kembali HP-HP itu supaya kita juga membangun relasi, membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal berikut lagi yang mesti kita pelajari melalui bacaan Injil hari ini, yaitu bila kita ingin supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Bapa di surga, hendaklah kita mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada saya, itu akan membuat Allah itu amat berbelas kasih kepada kita. Sehingga ketika kita memohon sesuatu kepadanya, Dia akan mengabulkannya. Mengapa? Karena kita sudah melaksanakan perintahnya, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam doa Bapa kami, sangat jelas kita berdoa demikian. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Tetapi dalam kenyataannya sulit. Saya sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tapi itu waktu dulu. Saat ini, ketika orang bersalah kepada saya sudah mulai mengampuni. Saya belajar untuk mengampuni. Nah, ketika saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Allah Bapa juga mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Jika saya memohon sesuatu kepadanya, Dia akan mengabulkan doa-doa saya. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari berkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.